adalah orang yang mana? Kak, semangat ya. Sebelumnya makasih banyak buat ya, semangat juga ya guys. Thank you ya udah nyemangatin, padahal kalian juga lagi perlu disemangatin ya. Keren. Oke, lanjut ya. Berarti dia jawabannya adalah yang mana? Yang ayam. Orang terkenal ya. Oke. Kok pejabat? Emang si Beyonce pejabat, kasih John Legend juga pesohor itu. Coba ya, aku jadi penasaran juga deh. Kalau di KBBI, pesohor itu artinya apa? Harusnya orang terkenal juga deh. Let me check, pesohor KBBI. Pesohor itu orang yang tersohor atau terkenal ya. KBBI juga, oke, ayah. Oke. Halo kakak cantik, halo yang juga cantik. Oke, aman ya berarti ya. Lanjut. Lucu. Apa tuh? Nomor 15. Ini 15 berarti teks terakhir. Soal terakhir untuk teks ini gitu. Let's go. Nomor 15. Berdasarkan konteks pembahasan seluruh bacaan, apa yang terjadi jika pandemi tidak terjadi? Wow, padahal kita belum baca teksnya ya. Oke, berdasarkan konteks pembahasan. Oke, kira-kira apa yang akan terjadi katanya ya. Oke, baru berarti kita balik ke. Oh, tapi kayaknya tadi si underground ditutup ya. Iya, belum bisa pastikan kapan museum akan dibuka lagi. Kayaknya sayang pandemi. Jadi meskipun udah terpaksa ditutup. Iya, dia karena pandemi terpaksa ditutup dan nggak tahu kapan buka lagi ya. Berarti udah apa tuh underground museum. Berarti underground museum itu namanya ya guys, nama si museumnya. Berarti underground museum akan dibuka nggak tahu kapan kan. Apa nih berarti underground museum? Underground museum tetap akan ditutup karena masalah lainnya. Wow. Oke, dari kalian yang mana nih jawabannya nih? Underground museum akan dibuka tahun 2023. Underground museum tidak ditutup. Akan dapat memastikan kapan museum dibuka. Ditanya tadi apa yang terjadi jika tidak terjadi. Oh ya Allah, berarti kalau nggak terjadi kan apa dong? Berarti nggak tutup nggak sih? Simpelnya kan? Kenapa Underground museum tetap akan ditutup karena emang nggak ada masalah lain kah? Enggak kan, gak ada masalah lain loh di si museum itu, nggak ada masalah lainnya. Bahkan 2015 juga masih bertahan gitu ya. Kayak berarti kalau nggak ada pandemi ya dia nggak akan terjadi penutupan. Ditutupnya itu karena pandemi ya kan. Jadi pukulan berat. Nah kan, meskipun banyak yang mendukung, dia tetap bakalan ditutup di tahun 2022. Alasannya karena si pandemi gitu. Berarti nggak ada pandemi ya nggak tutup gitu. Ini kayak ini ya, penarikan kesimpulan di PU. Oke, aman. Oke deh, lanjut. Sampai nomor 20 berarti ada tinggal 4 soal lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ya, 5 soal lagi guys, biar kita selesai. Jangan lupa sambil tetel layar, ini sedih banget. Jadi cuma tinggal 21K ya kan. Parah. Oke, nomor 16. Yang udah dapat jawaban boleh di-spill. Ada yang udah dapat jawabannya? Enggak sih, oke. Ditanya adalah gagasan utama dari paragraf pertama. Oke, jadi fokusnya ke paragraf 1 doang. Udah, kebaca nggak kalian paragraf 1? Kalau nggak aku bacain, dengerin ya. Nomor 16, nomor 6, nggak usah baca nomor. Great Eastern Life Indonesia menjalin sebuah kolaborasi dengan Saya Pilih Bumi yang merupakan afiliasi National Geographic Indonesia. Kolaborasi tersebut bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui rangkaian aktivitas yang mengusung tema Reach for a Greener Tomorrow.
Adapun fokus Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi yakni menyebarkan semangat positif agar masyarakat Indonesia mulai bergerak menuju gaya hidup tanpa sampah atau zero waste. Oke. Wow, besok hari bumi loh anyway. Oke, berarti jawabannya yang mana guys? Intinya adalah ngomongin tentang kolaborasinya si Great Eastern Life Indonesia kolaborasi dengan Saya Pilih Bumi. Saya Pilih Bumi itu emang nama satu kayak organisasi atau komunitas gitu ya, karena kebetulan aku juga salah satu orang yang interest dengan lingkungan. Aku juga tahu saya pilih bumi soalnya. Tapi honestly kalau Great Eastern Life Indonesia aku nggak terlalu tahu. Oke, sabar, jawabannya lah yang mana. Oh, ada di E berarti guys, karena yang lain itu kan ngejelasin ya. Gagasan utama, ingat guys, gagasan utama berarti yang diceritain, yang kayak yang dia lah intinya, yang lain itu ngejelasin. Kalau yang lain kan dia ngejelasin ya, kayak kolaborasi tujuannya apa, terus apa gitu. Selamat Hari Kartini. Iya, selamat Hari Kartini. Oh iya, kamu yang itu kan, kamu kan story di Instagram aku kan. Soalnya jam berapa, materinya apa? Coba Kak aku ambil beragam pertama kayak pertama. Iya benar Elma. Aku jujur nggak tahu aku live-nya jam berapa, tapi kalau materi apa itu berdasarkan polling di grup gitu. Jadi ada grup kan, jadi itu selalu di polling. Oke. Ya kan baik banget kan aku. Harusnya kalian bantu aku juga dong guys. Aku tulus kok, ini sih paling tulus. Kalau besok pagi emang kalian mau live-nya pagi gitu? Karena malamnya aku pengen bahas soal BUMN sih sesekali. Karena udah mau mulai BUMN guys. Linknya ada di bio Instagram ya. Oke, kata yang tepat untuk mengisi bagian dari rumpang kalimat 6. Kalimat 6 nih. Oke, ada apa aja di teksnya? Tadadadan. Aku baca ya. Kayaknya aku langsung bingung aja deh, nggak usah TBK. Kalimat rumpang itu berarti yang kosong, kan ini ada titik-titik nih kan. Nah, jadi kita harus rampungkan biar nggak rumpang gitu. Davin. Kampanye tersebut dimulai sejak 26 Oktober 2022 pada pertandingan World Sustainability Day, bla 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 bla. Nah, kita mau ngisi tuh. Dilanjutkan dengan berbagai rangkaian aktivitas lainnya, media sosial hingga aktivitas yang melibatkan komunitas. Oke, kira-kira apa tuh dimulai sejak? Kalau ada dimulai sejak berarti ini kan kayak runtutan peristiwa gitu kan. Dimulai tanggal segini, terus setelahnya tuh nanti mau ngapain gitu kan, harusnya dilanjutkan. Berarti apa nih cocoknya di sini? Oh ya, opsinya ada lalu, bahkan, dan dia intra kalimat, dan tadi dia ngomongin runtutan. Nah, kayak berurutan gitu dah. Nah, kayak berarti yang mana tuh coy? Udah ada jawabannya belum coy? Nama IG-nya apa Kak? Rumel tak? Dan wow, dan cocok juga sih Dan ya, tapi dari aku dia lebih ke lalu deh namanya. Oke, mau join saluran. Oke, nanti udah lah ya, udah Rumbelton, ntar ada link bio-nya ya. Oke, wait. Dan pengguna, kalau runtutan itu dia lebih ke lalu deh, kayak kemudian gitu. Bentar, penggunaan kata hubung lalu. Yang lain gimana guys? Menerapkan A apa tuh? A atau D? A atau D? A atau D? Lebih ke A sih. Karena dia tadi, aku dari awal udah bilangnya ini ada urutan waktu kan di sini, ya kan? Ada urutan waktu ya. Jadi karena andai kan nggak ada kata lalu, mungkin kita bisa milih dan ya. Tapi karena ada, akan lebih cocok dengan lalu aja. Dia ada ngomongin urutan peristiwa gitu loh. Jadi dimulainya itu tanggal sekian dulu,
lalu nanti akan dilanjutkan lagi dengan kegiatan yang ini gitu. Itu dia ya. Jadi ada, kalau ada urutan entah itu kegiatan atau urutan waktu, itu biasanya lebih ke kata lalu. Oke, jadi lebih ke A. Oke, lanjut guys. 18. Penulisan kata yang salah terdapat dalam kalimat 3, 6, 5, 1, 7. Aduh, ngacak banget nih. 1, 3, 5, 6, 7 gitu aja ya. 1. Ada katanya yang salah kah di kalimat 1? Tadi kayaknya aku udah baca kalimat 1 aman ya. Oke, kalimat 3 juga kayaknya aku baca nggak ada yang langsung ada yang salah nih, nggak gitu. Biasanya kan aku langsung notice kan. Kalau kalimat 5 juga kalimat 5 di mana ya? Oh, belum aku baca kalimat 5. Oke, kalimat 5 aku baca ya guys ya. Salah satu kunci untuk menerapkan gaya hidup. Nah, ini salah. Ini lucunya ya, kok tiap baru sekali baca langsung kayak baru langsung kayak gitu ya. Kayak, dan lucunya tuh maksudnya adalah pilihan kalimatnya pas banget itu yang duluan. Nih, menerapkan. Menerapkan itu nggak sesuai guys. Harusnya adalah ganti dengan apa guys? Apa kawan-kawanku? Menerapkan ya. Ganti ke sini. Oke. So jawabannya adalah yang cantik. Bukan ku ingin mengganggumu. Yes, dia lebur KTSP ya. Nah, udah jago. Dari tadi agak lumayan ini ya, lebur. Apa sih namanya tuh? Iya, pelebur. Udahlah, lebur KTSP lah ya, terus ya. Oke. Kak, kalau boleh tahu nomor 17 apa alasannya nggak deh, Kak? Oh, oke. Karena ada kata kemudian ya. Karena tadi kemudian lanjutkan dengan kemudian itu dia masuk konjungsi apa guys? Kemudian intra atau intar? Iya. Intra atau antar, jadi inter kan aku ngomongnya. Setahu aku kemudian itu antar kalimat. Seingat aku ini antar kalimat ya. Ini antar kalimat. Biar gak bingung deh. Nih, oke. Jadi makanya nggak bisa kemudian. Karena dia tadi yang kita cari adalah yang intra kalimat. Nah, aku tulis deh, pindah di sini aja intra kalimat. Kita butuh yang intra kalimat. Kalau antar kalimat kan berarti kalimatnya udah beda ya. Kita, oke. Yang benar itu dia nggak sih? Oke, J. Tadi yang J, yang tadi nanya siapa ya? Kayaknya soal UTBK asli. Ya spill-spillannya kayak gini-gini lah ya gitu. Kalau yang asli kan belum tahu ya guys. Agak bahaya juga kalau kita udah dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Lanjut yang 19 ya. Pernyataan di bawah ini yang dapat melemahkan gagasan dibawa oleh Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi adalah yang dapat melemahkan. Oke, aduh, sempat jantungan coy. Oke, yang melemahkan ya. Yang melemahkan. Oke, dia itu tadi lebih ke mengajak orang untuk lebih peduli lingkungan sampai zero waste. Jadi kayak gaya hidup itu yang gak ngasilin sampah gitu ya. Berarti apa yang melemahkan? Tanpa sampah. Sofi ntar dulu. Yang dapat melemahkan gagasan di bawah Saya Pilih Bumi. Masyarakat masih impulsif dalam membeli pakaian. Mereka tuh pengen menuju gaya hidup yang tanpa sampah kan. Wow, ini agak rancu sih. Dia tuh pengen hidup tanpa sampah, yang artinya sekarang masih banyak orang yang masih hidup dengan impulsif, mungkin FOMO gitu ya. Terus nggak peduli dengan ini banyak sampahnya atau enggak ya gitu. Berarti harusnya yang melemahkan masyarakat Indonesia memiliki. Nah, berarti yang A. Andaikan A ya, kan pasti nggak perlu lagi dong gagasannya mereka yang bilang gaya hidup minim sampah itu, tanpa sampah bahkan gitu.
Berarti yang A, karena ada pernyataan yang melemahkan. Karena intinya kenapa mereka membawa hashtag zero waste dengan sampah gitu kan, dengan lingkungan gitu. Nah makanya yang A jawabannya. Kok bisa Kak A? Lag banget. Masih nge-lag kah? Karena gagasannya mereka apa tadi? Gagasannya adalah harus menerapkan gaya jangan harus deh, aku agak riskan nih dengan kata harus. Menerapkan saran itu ya. Berarti menerapkan zero waste atau sampah nol kan. Nah, pernyataan yang mana yang melemahkan? Nah, yang A kan dibilang di A itu masyarakat Indonesia itu memiliki gaya hidup tanpa sampah. Nah, enggak lah. Kenapa mereka bilang menerapkan ini? Karena gaya hidup masyarakat Indonesia itu nggak peduli lingkungan, nggak peduli dengan sampah yang dihasilkan gitu loh. Nah kan, kalau misalnya mereka udah peduli lingkungan, ya udah nggak sesuai dong statementnya mereka untuk bilang menerapkan zero waste gitu. Nah, let's check B, C, D, E ya. Masih ini kan ngasih sampah ya nanti ya. Kalau impulsif beli pakaian, kurang mendapat konten edukasi mengenai kepedulian lingkungan. Iya, makanya mereka ngincarkan, bahkan berkolaborasi kan. Yang D, masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa mengurangi sisa makan bentuk dari menjaga lingkungan. Iya, orang kadang kan sembarangan buang-buang makanan, padahal sampah itu kalau digabung organik sama anorganik pun dari sepele kamu nisain makanan itu bisa jadi masalah besar gitu. Ya memang masyarakat Indonesia belum mempunyai wadah untuk, iya makanya lagi-lagi mereka kolaborasi itu si Great Eastern Life Indonesia dengan si Saya Pilih Bumi gitu. Jadi yang melemahkan itu adalah kalau masyarakat Indonesia itu udah punya gaya hidup yang tanpa sampah gitu. Oke? Masih nge-lag gak? Aman gak? Cao Nima kamu harus jawab dulu nih, karena aku agak khawatir dengan nge-lag lagi. Oke, aman. Oke, ada chat. Berarti aman ya. Nomor 20. The last one, kalimat yang tidak efektif terdapat pada Oke, ngebahas kalimat efektif lagi ya. Berarti jangan bertele-tele ya. Kalau kalimat efektif itu nggak mungkin bertele-tele. Ada kata-kata yang gerah. Oke, mari kita cek ya. Ada beberapa kali tesnya itu 1, 2, 3, 6, 7, 8 ya. Aku baca dulu kalimat nomor 1. Apakah ada yang nggak efektif? Kayaknya tadi udah. Tapi nggak apa-apa, baca ulang ya. Islam Indonesia menjalin kolaborasi dengan Saya Pilih Bumi yang merupakan afiliasi nasional dari Guru Indonesia. Oke. Kayaknya so far aman. Kalimat kedua, kolaborasi tersebut bertujuan mengajak masyarakat. Nah, menurut aku masyarakat deh yang salah. Masyarakat itu kayak itu udah, masyarakat aja udah cukup gitu loh. Masyarakat itu udah lebih dari satuan artinya, bukan satu orang gitu kan. Nah itu harusnya buang aja satu gitu, buang aja nih satu nih gitu. Oke. Terus kalimat 2 udah ada, berarti selanjutnya kita cek 2 dan berapa yang ada pilihannya. Karena kan antara ini sekarang nih 7 dan 8. Oke, berarti kita langsung periksa 7 sama 8 aja ya. 3 berarti udah enggak. 7. Great Eastern Life Indonesia dan Saya Pilih Bumi memulai edukasi kepada masyarakat Indonesia melalui konten media sosial tentang langkah mudah mengurangi sampah yang bisa dimulai dari rumah, mengurangi sisa makanan, mengurangi limbah pakaian, dan berbagai konten edukasi lainnya. Oke, aman gak? Karena so far kayaknya enak kok. Nggak, maksudnya oke. Karena aku lumayan suka dengan konteks kayak ini. Lanjut nomor 8, kolaborasi tersebut juga mengajak masyarakat. Lagi-lagi masyarakat guys. Nah, itulah ya. Berarti udah 2 dan 8 berarti jawabannya. Bravo. Oke, aman guys. Ada mau ditanya sampai sini? Ada mau didiskus nggak? Wait ya, aku nanya tapi aku nggak buka chat. Yes, 2 dan 8 ya. Kak, bedanya kalimat tidak logis dan tidak efektif. Tidak logis berarti nggak masuk akal. Kalau tidak efektif itu bisa berlebihan. Kayak mubazir kata-katanya. Kayak masyarakat kan nggak perlu gitu loh. Kayak misalnya nih, para murid-murid itu nggak perlu muridnya lagi, karena para itu udah lebih dari satu artinya gitu. Terus kalau kalimat logis bisa jadi